Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pattern Recognition. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah penambangan data atau data mining dengan dosen pengampu Bapak Tekad Matulatan, Esos, Eskom, and Infotech. Pada kesempatan kali ini, kami mendapat tugas mengenai pemahaman tujuan, koleksi data, dan jenis data, yang mana ini disesuaikan dengan proyek yang sudah kami kerjakan. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan kelompok dari tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Ramadhani dengan NIM 190155201028. Kemudian ada Cut Putri Hairani dengan NIM 190155201009 dan Komando Lukman Sucipto dengan NIM 190155201069. Nah, langsung saja kita masuk kepada outline pada pembahasan kali ini. Untuk yang pertama, yaitu mengenai business understanding, akan dijelaskan oleh Cut Putri Hairani. Kemudian data collection teknik akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang terakhir, tipe data atau data type itu akan dijelaskan oleh Komando Lukman Sucipto. Baik, untuk penjelasan yang pertama dipersilahkan. Baik, untuk pembahasan pertama ini mengenai apa itu business understanding. Business understanding atau pemahaman terhadap bisnis merupakan salah satu tahap proses dalam metodologi Cross Industry Standard Process for Data Mining or CRISPDM. Tahap business understanding dilakukan dengan memahami tujuan dan kebutuhan proyek dengan jelas dalam sudut pandang bisnis atau penelitian secara keseluruhan untuk menentukan target bisnis yang ingin dicapai dengan proses data mining. Pada tahap ini membutuhkan pengetahuan dari objek bisnis, bagaimana membangun atau mendapatkan data, dan bagaimana mencocokkan tujuan pemodelan itu untuk tujuan bisnis sehingga model terbaik dapat dibangun. Lalu kemudian apa-apa saja tahapan business understanding? Tahapan business understanding yakni pertama itu penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan. Lalu kemudian menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. Lalu menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Contoh business understanding pada proyek. Dalam proyek data mining ini, data yang digunakan adalah data peminjaman buku dari perpustakaan umrah, di mana kami akan melakukan analisis untuk menentukan minat baca mahasiswa berdasarkan jenis buku yang paling banyak dipinjam pada tiap program studi yang mengunjungi perpustakaan umrah. Untuk mengetahui tingkat minat baca mahasiswa, data akan diklaster berdasarkan fakultas yang banyak mengunjungi perpustakaan, serta berdasarkan jenis atau kategori buku yang paling banyak dipinjam di perpustakaan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai data collection teknik atau teknik pengumpulan data. Nah, jadi apa sih sebenarnya teknik pengumpulan data itu? Jadi, teknik pengumpulan data merupakan sebuah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang strategis serta sistematis atau terarah untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan kenyataannya. Secara umum, teknik pengumpulan data ini digunakan peneliti untuk dapat mengumpulkan data atau informasi berdasarkan fakta pendukung yang ada di lapangan demi keperluan penelitian tersebut. Nah, selanjutnya di sini, sebelum kita melakukan pengumpulan data, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus menentukan dulu variabel penelitian, lalu kita bisa mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, kita dapat mengolah data, sehingga data yang dikumpulkan memiliki arti karena telah diolah dengan sistematis.
Kemudian, data yang sudah diolah dipakai dan dipilih berdasarkan data yang relevan. Datanya itu bisa berbentuk huruf, angka, simbol, gambar, dan sebagainya. Setelah itu, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam bentuk hipotesis. Nah, data yang sudah terkumpul ditentukan oleh berbagai variabel yang ada di dalam hipotesis dan dikumpulkan dalam bentuk sampel. Nah, untuk penjelasan ini dapat dilihat secara lebih lengkap pada sumber di bawah itu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teknik pengumpulan data. Jadi, untuk jenis teknik pengumpulan data sendiri itu ada dua, yaitu metodologi kuantitatif dan metodologi kualitatif. Nah, lantas apa sih kuantitatif dan kualitatif tersebut? Jadi, kuantitatif ini digunakan saat penelitian menggunakan data yang sifatnya numerik ataupun angka. Misal, berat badan, tinggi badan, harga laptop, dan sebagainya. Sementara kualitatif biasanya menggunakan pendekatan yang berupa kalimat penjabaran sebagai hasil wawancara ataupun studi lapangan. Contohnya ketika kita mewawancarai terkait apa sih produk yang dijual, serta hal-hal lainnya yang bersifat wawancara. Nah, kemudian ada teknik pengumpulan data. Secara garis besar, kami mendapati teknik pengumpulan data ini ada 6. Yang pertama, observasi atau pengamatan, yang mana ini dilakukan secara langsung pada objek penelitian. Dan teknik pengumpulan data ini terbilang cukup mudah. Biasanya ini digunakan untuk statistika survei, seperti meneliti perilaku pada suatu kelompok masyarakat. Kemudian ada angket atau kuesioner. Teknik angket ini dapat dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan kepada orang lain yang berperan sebagai responden. Kemudian teknik ini juga dinilai cukup efektif ketika kita ingin mengumpulkan data yang bersifat numerik. Tetapi teknik ini ada sedikit kekurangan, yaitu cukup sulit dilakukan jika jumlah responden terlalu besar dan tersebar di berbagai wilayah. Kemudian yang ketiga ada teknik interview atau wawancara. Teknik ini dilakukan secara langsung atau tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti serta responden. Biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan, karena teknik ini tidak mungkin dilakukan jika responden dalam jumlah yang begitu besar. Kemudian ada dokumen. Teknik dokumen ini merupakan teknik yang mengambil sumber penelitian dari objek dokumen ataupun catatan peristiwa yang sudah berlalu atau yang pernah terjadi, seperti arsip, buku tentang teori, pendapat, dalil, dan juga hukum. Kemudian ada teknik eksperimental. Penelitian ini dilakukan dengan sengaja dan peneliti biasanya melakukan manipulasi terhadap variabel tertentu, yang kemudian variabel tersebut berpengaruh pada variabel lain yang sedang diukur. Kemudian yang terakhir ada teknik sosiometris. Nah, teknik sosiometris ini biasa dipakai untuk mempelajari organisasi kelompok-kelompok kecil. Misalnya saja, dapat berupa permintaan para anggota untuk mengurutkan teman pilihannya menurut kriteria tertentu. Nah, kemudian bagaimana dengan proyek yang kami lakukan? Jadi dalam proyek yang kami lakukan ini, kelompok kami menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumen atau analisis dokumen, di mana kami mendapati bahwa di sini kami menggunakan data transaksi peminjaman buku mahasiswa di perpustakaan Umrah. Jadi data yang kami dapatkan ini merupakan data dari perpustakaan Umrah. Nah, dari data peminjaman buku, kami memperoleh 8 kolom serta 1.728 baris data dengan penjabaran sebagai berikut. Untuk atributnya ada 8, yaitu terdiri dari ID anggota yang merupakan nomor identik, yang mana ini merupakan primary key. Kemudian ada nama anggota, merupakan nama pengunjung perpustakaan. Kemudian tipe keanggotaan berupa fakultas untuk mahasiswa dan status dosen untuk dosen. Kemudian ada kode exemplar, yaitu nomor kode buku. Kemudian ada judul, yaitu judul atau nama buku yang dipinjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, serta status peminjaman. Yang mana status peminjaman ini berisi status peminjaman buku, sedang dipinjam atau sudah dikembalikan. Nah, di sini preview data transaksi peminjaman. Nah, jadi data yang kami peroleh ini merupakan data mentah, yang mana ada 8 buah atribut. Untuk penjelasannya akan dijelaskan kemudian.
Kemudian juga ada 1728 baris data. Baik, pembahasan selanjutnya yakni mengenai data type atau tipe data. Sebelum masuk kepada tipe data, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu himpunan data beserta atributnya. Himpunan data atau dataset merupakan kumpulan dari objek beserta atributnya. Sementara atribut merupakan sifat atau karakteristik dari suatu objek. Nah, untuk contoh dari atribut ini, seperti warna mata seseorang, suhu, dan lain sebagainya. Untuk lebih paham, kita juga telah membuat tabel yang berisi ada atribut beserta objeknya. Atribut itu yang nomor, review, material, status, taxable income, cheat. Sementara objek itu adalah barisnya. Next. Nah, selanjutnya yakni tipe pada himpunan data. Contoh, yang pertama ada record data. Record data merupakan data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari set atribut yang tetap. Contoh tipe data record yaitu pertama ada data matrix. Nah, jika objek data mempunyai himpunan atribut numerik yang sama, maka objek data tersebut dapat dianggap sebagai titik-titik dalam ruang multidimensi, di mana masing-masing dimensi menyatakan satu atribut yang berbeda. Untuk contoh dari data matrix sebagai berikut, seperti gambar tabel ini. Ada projection, ada distance, load, dan thickness. Selanjutnya. Nah, untuk contoh selanjutnya dari record data, yakni ada data dokumen. Nah, pada data dokumen, tiap dokumen menjadi satu vektor term atau istilah. Setiap istilah adalah komponen atribut dari vektor. Nah, nilai dari setiap komponen ini adalah beberapa kali istilah yang sesuai terjadi dalam sebuah dokumen. Contohnya ada pada tabel di bawah ini. Dokumen 1 sampai dokumen 3, beserta ada atribut-atributnya. Next. Untuk contoh selanjutnya dari record data, yakni ada data transaksi. Merupakan sebuah tipe khusus dari record data di mana tiap record atau transaksi meliputi satu set item. Nah, setiap catatan transaksi melibatkan serangkaian item. Untuk contohnya yakni ada pada tabel di sebelah kanan ini, dimulai dari baris 1 sampai 10. Next. Untuk contoh, untuk tipe himpunan data selanjutnya yakni ada tipe data graph. Merupakan data dalam bentuk graf yang terdiri dari simpul, node, dan rusuk atau edge. Untuk contoh dari graf ini adalah HTML link dalam www atau struktur molekul, di mana memperhatikan setiap urutannya. Next. Terbalik. Selanjutnya yakni ada data terurut atau order data. Nah, data ini memperhatikan urutan dari nilai-nilainya. Untuk contohnya itu ada genomic sequence data. Data ini memperhatikan urutannya, tidak boleh terbalik. Selanjutnya. Nah, untuk contoh tipe data yang kami gunakan pada proyek data mining kali ini, pada proyek data mining yang kelompok kami lakukan, kami menggunakan data peminjaman buku dari perpustakaan umrah. Nah, data tersebut yang kami dapatkan termasuk dalam tipe data record atau data transaksi. Nah, pada tipe data record ini, buku yang dipinjam oleh mahasiswa atau mahasiswi dalam satu kali peminjaman merupakan satu transaksi, selama buku tersebut yang dipinjam adalah sebuah item. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.